Halo, semangat pagi. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri untuk sahabat Paul Tukang Ajar Matematika yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya bertandang ke rumah orang tua, mengisi liburan, beraktivitas bersama dengan beliau, seperti di belakang saya ini. Ini hasil kerajinan orang tua, kesehariannya selain bertani, beliau juga menyempatkan waktu untuk menghasilkan kerajinan seperti di belakang saya ini. Ada semacam motif atau pola-pola tertentu ya, yang oleh orang tua ini memberi nama Atadikempe 5 ya, sehingga bahasa desanya ada orang memegang tangan ya, orang memegang tangan mengelilingi, sehingga kalau jadi dinding rumah kan nampaknya seperti orang memegang tangan mengelilingi rumah. Nah, ini motif-motif ini, dan ini bahan dasarnya terbuat dari bambu atau paring. Ini luar biasa sekali dan terlihat nampak gagah karena masih terlihat baru sehingga masih warna hijau. Oke. Ya, ini orang tua pengrajin itu, orang tua saya bernama Bapak Yakobus Seng Tukan. Beliau ini menganyam bambu ini sudah lama sekali, sudah menghasilkan sekian banyak rumah, baik di luar kampung, artinya dalam satu kabupaten ya. Itu sudah banyak sekali orang memesan hasil anyaman bambu dari orang tua ini. Oke. Beliau sempat punya perkumpulan sekelompok anak muda yang dikirim untuk sekolah terkait bambu, penganyam bambu ini. Dan beliau juga pernah diundang ke Adonara untuk memberi pelatihan di Adonara terkait proses ini. Jadi sudah diketahui banyak orang sih. Untuk memulai kerajinan ini tentunya syarat utamanya adalah bambu ya. Dan bambu ini menjadi modal utama karena produknya adalah produk bambu. Dan orang tua ini sudah memiliki banyak bambu sehingga yang dilakukan melalui usaha ini tinggal dipotong dan untuk dilakukan proses lanjutan. Perlu diketahui teman-teman, usaha yang ditekuni orang tua ini itu punya untung yang besar sekali. Beliau punya 6 orang anak dan 6 diantaranya 4 itu sarjana teman-teman. 1 SMA dan 1 tidak sekolah. Dan 4 sarjana ini dihasilkan dari menganyam bambu ini. Salah satunya saya ini teman-teman. Ini saya ini juga anak dari beliau dan saya juga seorang penganyam bambu. Karena orang tua tahu menganyam, jelas anak juga pasti tahu menganyam. Proses kerjanya mudah. Ya, bambu dipotong dari pohon lalu dibawalah ke lokasi kerja. Sampai di lokasi kerja tentu kita akan memotong bambu yang dipotong tadi sesuai dengan ukuran yang sudah dipesan. Jadi satu buah bambu pertama dibelah jadi 2. Alatnya ya dengan parang ini. Lalu dari bambu yang 2 ini dibelah jadi 2 ini dibelah lagi menjadi potongan yang kecil-kecil ya. Ini dia potongan yang kecil-kecil, dapat teman-teman lihat di setumpuk itu. Dan ini saya tunjukkan ini lebar dari potongan kecil tadi ya sekitar berapa ini? 1 cm ya. 1 cm atau 1 cm lebih. Hanya bahwa dari potongan ini kalau kita lihat dari desain seninya, kalau semakin besar ya kelihatan makin kurang menarik, tapi kalau semakin kecil maka nampaknya semakin lebih indah, lebih manis terlihat ya. Ya. Dan dari potongan kecil ini akan kita ikuti proses selanjutnya.
proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu akan dikupas ya, seperti ini ya, seperti yang ortua lakukan ini. Dikupas pertama, kupas kulitnya, dan proses ini harus membutuhkan parang tadi yang harus tajam ya. Dan kerjanya agak ribet karena hati-hati sekali. Parang tajam, lalu risikonya tentu pasti akan lebih ini kalau kita tidak konsentrasi atau tidak hati-hati dalam melakukan proses ini. Ini bahasa kami namanya hilit, atau mungkin sebutan dalam bahasa Indonesia mengupas ya, kupas kulitnya, lalu isi bagian dalamnya bisa dikupas lagi. Jadi untuk isi bagian dalam, kalau kulit pasti dikupas, lalu isi bagian dalamnya itu kalau bambu yang tebal maka bisa diambil 2 isi dalam, ada 2. Sedangkan kalau tipis maka kulit dengan isi dalamnya 1 saja. Sedangkan di bagian paling tengah yang ada bukunya itu ya dibuang karena itu tidak bagus untuk dilakukan dalam proses menganyam. Ya, jadi seperti itu. Memang kerjanya agak rumit, tapi kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, maka ini akan menjadi hal yang mudah. Jadi memang saya sudah mencobanya, dan pada awalnya memang risiko kita ada tangan luka. Tapi kalau semakin terus mencoba ataupun berlatih, maka kita punya kemahiran ataupun ketelitian dalam menghasilkan sebuah bambu yang ketika dikupas ini pasti memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi keindahan anyaman bergantung di sini teman-teman ya, ukuran, lalu cara mengupas atau mengiris ya, yang ini. Nah, dapat kita lihat proses yang Bapak sedang lakukan ini dia mengupas kulitnya. Ini yang pertama ya. Oke, kita lihat kulitnya dikupas. Jadi hati-hati sekali. Iya, jadi ketebalan dari kulit ini ya, dia jangan tertebal ya, pokoknya jangan tertebal karena kita menganyam, jadi tidak usah terlalu tebal ya, karena terlalu tebal nanti kesulitan kita di saat proses menganyam, sehingga tipis saja. Mungkin dia berbeda bahan dengan proses lain di tempat lain, karena di tempat lain ada yang lembek sekali, tapi kalau secara kualitas menurut saya yang dilakukan ortua ini lebih bertahan, karena saya lihat rumah-rumah yang sudah dihasilkan itu sekitar 20-an tahun, 30-an tahun itu masih stabil untuk dinding rumah. Dan untuk di kampung saya masih beberapa rumah yang memesan ini, menggunakan ini di tengah kemajuan zaman. Tapi soal pemesanan kedek ini ataupun anyaman bambu ini masih ada pelanggan atau masih ada orang yang membutuhkan di samping buat usaha ataupun rumah tempat tinggal. Ya, jadi hasil kupasan bambu yang dilakukan tadi itu akan hasil seperti ini, dan ini siap dipakai untuk menganyam karena sudah mengalami proses, istilahnya kasarnya sudah diambil, tinggal istilah bahan yang mau dipakai untuk menganyam. Jadi bambu yang tadi sudah diiris ataupun dikupas itu ada yang berwarna hijau, ini karena kulit, yang berwarna putih ini karena isinya. Nah, kulit dengan isi ini yang dijadikan motif-motif yang akan kita inginkan. Dan di orang tua ini ada sekitar 5 motif. Ya, tadi saya tunjuk di awal itu motif atau di KMP 5 atau orang memegang tangan. Lalu ada beberapa motif lagi yang akan saya sajikan pada video-video selanjutnya ya. Ya, jadi sehingga bahan ini yang akan kita pakai untuk menganyam. Sekarang kita proses menganyam. Ya, jadi ketika di luar tadi bahan yang sudah siap dianyam tadi diantarlah ke tempat
lokasi ataupun kita mau menganyam itu. Di rumah kami menyediakan satu tempat yang cukup luas, teras rumah ya. Teras ini sengaja dibuat besar karena salah satunya tujuannya untuk melakukan proses menganyam ini. Ya, supaya lebih aman, hasil yang dihasilkan juga nanti bersih, baik, karena orang mau memesan ya, membeli. Ya, dan ini ya ada kami sekeluarga biasa berkumpul di sini kalau kerja anyam. Ini sementara menganyam ini ada mama saya yang selalu dengan setia mendukung bapak saya yang bekerja. Ini istri saya yang sedang bekerja, lalu bersama dengan orang tua kakak saya dan saya sendiri ya itu. Alat yang dipakai untuk menganyam ya biasa parang, pemukul untuk membuat kupasan bambu tadi itu, yang dikupas itu agak dia rapat itu ya. Nah, itu. Kerja menganyam memang setengah mati ya teman-teman ya. Belakang sakit. Ini mama saya sedang buat proses awal menganyam motif tadi MPH 5 tadi. Jadi biasanya mama yang memulai, lalu kami semua menyambungnya setelah proses awal yang dilakukan mama itu sudah jadi. Memang awalnya memang agak sedikit membutuhkan waktu ya untuk memahami. Tapi praktis rata-rata kami bisa membuat ini ya, sehingga meringankan sedikit rasa lelah, capek yang ini kita kerjakan. Jadi kami secara bergotong royong menyelesaikan ketika ada pemesanan itu datang. Jadi proses menganyam atau menanam bambu ini menghabiskan waktu ya. Ini ote tata tata proses kerjanya apa cepat juga. Jadi tergantung pada visi kita ya. Semakin cepat kita mau mengejar target, maka dia juga akan semakin mudah kita peroleh ya. Nah, ini hasil akhir dari proses menganyam yang sudah siap untuk diantar ke pemesan. Begitu ya. Dan sesuai dengan apa yang diinginkan, motif-motifnya itu ya. Ini kebetulan yang dipesan ini adalah motif Atadike MPH 5 dengan ukurannya 2x2 meter. Kalau soal harganya ya lumayan ya. Saya tidak bisa gambarkan di sini gitu ya. Memang start modalnya nyaris nol ya, karena kita bahan dasarnya kita semua miliki, tinggal tenaga saja, sehingga praktis segala keuntungannya yang diperoleh bersih untuk kita lolah secara kebutuhan rumah tangga. Tapi pengeluarannya ya paling berupa obat-obatan barangkali, karena ini berhubungan dengan
barang-barang tajam ya. Bila bambu tajam, parang tajam, ya mungkin berhubungan dengan botol kecil sedikit sih. Tidak banyak, tidak besar. Murah meriah. Tapi menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Sehingga tidak heran kalau bapak saya dan mama saya ini menghasilkan kami sarjana 4 orang. Oke, semoga menginspirasi teman-teman semua dan bisa belajar bersama untuk membangun rumah tangga ataupun keluarga kita dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Bertemu lagi dengan saya di lain waktu. Semangat pagi.